Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nur Asri Mulani dengan NIM 1996140002 kelas A dari program studi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Absolute Advantage. Baik, langsung saja slide kedua. Di sini ada terdiri atas 5 poin. Yang pertama mengenai pengertian absolute advantage itu sendiri. Yang kedua, kelemahan. 3, kritik David Hume. 4, kritik Adam Smith. Dan 5, teori absolute advantage. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian absolute advantage itu sendiri. Jadi pengertiannya yaitu absolute advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, ya, di mana dalam suatu negara itu dikatakan mutlak jika negara tersebut mampu memproduksi barang yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain dengan sumber daya yang sama. Artinya, jadi menurut Adam Smith itu perdagangan antara dua negara itu didasarkan pada keunggulan absolut. Ketika satu negara itu lebih efisien daripada atau memiliki keunggulan absolut atas yang lain dalam produksi satu komoditas tetapi kurang efisien daripada atau memiliki kelemahan absolut terhadap negara lain dalam memproduksi komoditas yang kedua. Kedua negara itu dapat mendapatkan manfaat dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut. Jadi dalam proses ini sumber daya itu digunakan dengan cara yang paling efisien dan hasil dari kedua komoditas akan naik. Peningkatan dalam hasil komoditas keduanya itu merupakan ukuran keuntungan dari spesialisasi dalam produksi yang tersedia untuk dibagikan antara kedua negara melalui perdagangan. Misalkan ya, kita ambil contoh kondisi iklim di Kanada dan di Indonesia. Misalkan di Kanada itu lebih efisien dalam menumbuhkan gandum, tapi tidak efisien dalam menumbuhkan pisang atau harus menggunakan rumah kaca. Di sisi lain, ya, negara Indonesia itu lebih efisien dalam menumbuhkan pisang, tapi ya, tidak efisien dalam menumbuhkan gandum. Dengan demikian, Kanada memiliki keunggulan absolut atas Indonesia dalam budidaya gandum, tetapi memiliki kelemahan absolut dalam budidaya pisang. Nah, kondisi ini sebaliknya berlaku juga untuk Indonesia. Nah, dalam keadaan ini, kedua negara itu akan mendapatkan manfaat, ya, jika masing-masing itu mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan kemudian diperdagangkan dengan negara lain. Kanada akan mengkhususkan diri dari dalam produksi gandum, yaitu menghasilkan lebih dari yang dibutuhkan oleh dalam negerinya dan menjual sebagian surplus atau pendapatan untuk pisang yang tumbuh di Indonesia. Nah, akibatnya ini akan lebih banyak gandum dan lebih banyak lagi pisang yang akan ditanam dan dikonsumsi, dan keduanya, Kanada dan Indonesia, akan mendapatkan manfaat masing-masing. Nah, dalam hal ini, ya, negara itu berperilaku tidak berbeda dari seorang individu yang tidak akan berusaha untuk menghasilkan sebuah komoditas yang dia butuhkan. Sebaliknya, ia hanya akan menghasilkan komoditas itu apabila ia dapat menghasilkan dengan cara yang paling efisien dan kemudian menukarkan outputnya untuk komoditas lain yang dia butuhkan atau inginkan.
Dengan cara ini, total hasil dan kesejahteraan semua individu dapat dimaksimalkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kelemahan ya. Jadi di sini terdapat juga kelemahan terbagi atas dua. Yang pertama itu trade atau perdagangan hanya terjadi jika kedua negara itu mempunyai keunggulan absolut. Kedua, tidak akan terjadi perdagangan jika tidak ada. Selanjutnya mengenai kritik David Hume, kritik Adam Smith, dan teori absolute advantage. Kita bahas mengenai kritik David Hume. Pertama, dia mengatakan suatu negara merkantilis itu akan menjadi miskin. Kedua, kritik Adam Smith, kemakmuran itu, ia mengatakan kemakmuran itu bukan karena logam mulia, tetapi besarnya GDP. Yang ketiga, dalam teori Adam Smith, ada perdagangan, tapi yang penting adalah kita melakukan perdagangan dengan memperhatikan absolute advantage atau keunggulan absolut. Mengenai kritik David Hume, ia mengatakan suatu saat negara merkantilis itu akan menjadi miskin. Jadi misalkan ekspor yang besar daripada impor, otomatis logam mulia yang ada di dalam negeri itu tinggi dan uang yang beredar juga akan meningkat. Misalkan dilakukan ekspor terus-menerus, maka jumlah uang yang berada di dalam negeri itu banyak. Kalau jumlah uang dalam bentuk logam mulia itu banyak, maka otomatis nilai uang itu sedikit, karena dianggap bahwa banyaknya jumlah uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Itu akan menyebabkan inflasi. Jika terjadi inflasi, maka barang-barang yang diekspor juga akan naik. Mengenai kritik Adam Smith terhadap merkantilis, yang mengatakan bahwa kemakmuran itu bukan karena logam mulia. Jadi misalkan tetapi besarnya GDP. Jadi misalkan kontribusi ekspor itu salah satunya. Adanya campur tangan pemerintah, dikurangi spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage. Efisiensi GDP itu naik. Teori absolute advantage Adam Smith, dalam teori Adam Smith ada namanya perdagangan, tapi yang penting adalah Adam Smith mengatakan yang penting kita melakukan perdagangan dengan memperhatikan absolute advantage itu atau keunggulan absolut, karena itu lebih efisien. Recording in progress. Baik, slide selanjutnya ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi absolute advantage tadi, dikatakan bahwa absolute advantage itu merupakan perdagangan antara dua negara yang didasarkan pada keunggulan absolut. Nah, ketika satu negara itu lebih efisien daripada atau memiliki keunggulan absolut atas yang lain dalam produksi atau satu komoditas, tetapi kurang efisien daripada atau memiliki kelemahan absolut terhadap negara lain dalam memproduksi komoditas yang kedua, maka kedua negara itu dapat mendapatkan manfaat dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang dimana memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut. Di sini juga ada mengenai kutipan dari Adam Smith yang mengatakan bahwa negara itu bisa melakukan pertukaran bila memiliki keunggulan secara mutlak pada suatu jenis produk tertentu dan akan melakukan spesialisasi di produk tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori absolute advantage.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.